Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kali ini kita membahas mengenai harga beras yang mengalami peningkatan di Indonesia. Masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pak Dirjen, tadi sudah saya sedikit sampaikan di awal sebelum jeda bahwa apakah permasalahan pemberian bansos ini yang bisa dikatakan jor-joran sebelumnya Pak Dirjen menjadi salah satu penyebab dari langkanya atau tingginya harga beras di Indonesia saat ini, Pak? Iya, tidak ada kaitannya ya bantuan sosial berupa beras yang disalurkan tidak ada kaitannya dengan kelangkaan dan naiknya harga beras yang terjadi saat ini. Ya. Bantuan pangan tersebut sebetulnya adalah bansos El Nino ya. Jadi tadi kan dikatakan El Nino ini menyebabkan produksi beras kita atau musim tanam kita ini kan mundur sehingga pasokan berasnya ini kan berkurang. Nah, kita memberikan bantuan ya kepada masyarakat yang terdampak El Nino, ya masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan sosial ya atau kategori masyarakat miskin. Nah, justru ya dari sisi lain ini menunjukkan kehadiran negara untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini juga bisa mengendalikan harga ya karena suplainya ini lewat bansos ke masyarakat begitu. Nah, kemudian bansos diberikan tadi kepada masyarakat yang terdampak gangguan pasokan beras karena El Nino tadi itu. Namanya ini kan sering sekali disebut bansos El Nino ya. Pemerintah punya cadangan yang berbeda. Jadi yang diberikan, jadi beras yang diberikan untuk bantuan sosial itu bukan beras yang untuk dijual atau dikonsumsi oleh masyarakat di sentra-sentra beras atau di pasar-pasar begitu. Jadi tidak ada, bukan menggunakan stok yang semestinya untuk masyarakat. Sudah ada cadangannya, sudah ada stok tersendiri untuk bantuan sosial. Ya ini sebetulnya sudah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Jadi bansos juga bagian dari upaya untuk menstabilkan harga, bukan penyebab kelangkaan itu sendiri begitu. Baik, berarti sekali lagi kita garis bawahi Pak Dirjen bahwa bantuan sosial yang kemarin ini diberikan oleh pemerintah itu adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampak oleh fenomena El Nino begitu Pak ya. Lalu Pak Dirjen kalau pemberian bansos tadi termasuk salah satu upaya pemerintah untuk stabilisasi harga beras, kira-kira hal lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa stabilisasi harga beras di Indonesia apalagi Pak Dirjen? Ya, jadi pemerintah melakukan operasi beras ya untuk stabilisasi harga, gitu ya. Nah, kemudian Bappenas atau Badan Pangan Nasional mendorong percepatan konversi ya dari beras, ya baik beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan maupun komersial menjadi kemasan 5 kg. Nah, lalu segera kirim ke pasar tradisional, pasar retail modern. Jadi semua elemen ekosistem beras nasional mulai dari penggilingan padi, pedagang, termasuk retail, BUMN, BUMD, ini akan memasok beras dalam kemasan 5 kg, ya ini akan dipercepat begitu. Nah, pemerintah akan menyalurkan beras ke retail modern besarnya 5.000 ton, ya merek SPHP tadi. Nah, kemudian ada 230 ton beras komersial yang telah disalurkan mulai 13 Februari 2024. Nah, pemerintah juga tetap menjalankan program bantuan pangan yang menyasar 22 juta keluarga. Nah, pada program ini setiap keluarga menerima sebanyak 10 kg beras. Kemudian kita punya juga gerakan pangan murah. Nah, ini kita terus gencarkan sebagai intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Nah, pada Januari 2024, gerakan pangan murah ini terlaksana sebanyak 429 kali yang tersebar luas di 85 kabupaten kota. Sementara GPM di Februari ditargetkan terlaksana sebanyak 234 kali di 65 kabupaten kota dan tentu saja bisa bertambah.
Nah, pemerintah juga akan membuka keran impor beras dari Thailand sebanyak 2 juta ton untuk menambal kebutuhan dalam negeri. Nah, ini bisa jadi langkah antisipasi melalui Rakornas dan Ratas, tentunya dengan persetujuan Presiden dan kesepakatan ya para menteri. Tahun lalu 2,8 juta ton, tahun ini rencananya 2 juta ton, tetapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup, ya berarti impornya tidak jadi atau dikurangi begitu. Nah, langkah importasi dilakukan, tapi kepentingan petani tetap harus kita jaga. Langkah tersebut semata-mata adalah upaya untuk memastikan pasokan pangan yang memadai dan stabil di seluruh Ya, Indonesia. baik Jadi Pak itu Dirjen. langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, tentu kita harapkan dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi benar-benar bisa menghilangkan permasalahan tingginya harga beras yang mencekik banyaknya masyarakat Indonesia hingga saat ini. Baik Pak Dirjen, kita akan jeda pariwara sejenak. Usai ini kita akan kembali bahas mengenai harga beras bikin cemas. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.